Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Leonita Siwiyanti SAG MM selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Sains, yang saya hormati dan banggakan teman-teman mahasiswa semester 4 baik dari program studi pendidikan matematika PTI maupun dari PG PAUD. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan perkuliahan secara online dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, pada hari ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai hakikat ipteks dalam pandangan Islam. Baiklah teman-teman, disimak ya. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep ipteks dan peradaban muslim. Teman-teman, salah satu jabatan termulia manusia selain hamba Allah yaitu sebagai khalifah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, kita dapat memahami bahwa khalifah itu berarti wakil, pengganti, pengemban tugas, dan kewajiban. Allah memberikan amanah dalam 2 hal penting kepada manusia sebagai khalifah. Yang pertama yaitu tugas manusia untuk selalu memelihara bumi dari pengerusakan secara sengaja dan kerusakan yang disebabkan oleh alam, sehingga bumi diwariskan kepada generasi penerus dalam keadaan tetap lestari. Jadi teman-teman, ketika bumi mengalami kerusakan nih, kita sebagai manusia harus memperbaikinya dengan cara menjaga dan memelihara bumi dengan baik. Contoh kerusakan bumi yang diakibatkan manusia yaitu terjadinya pencemaran akibat limbah industri. Teman-teman tahu kan kalau misalkan di negara kita, bukan di negara, khususnya di kota Sukabumi itu udah banyak banget pabrik-pabrik yang didirikan. Kemudian banjir yang disebabkan karena manusia membuang sampah sembarangan. Nah teman-teman, untuk mencegahnya kita dapat melakukan seperti perbuatan membuang sampah pada tempatnya. Terus pemerintah menyediakan pembuangan sampah yang layak, dan kita bisa melakukan pengurangan penggunaan plastik. Jadi, ketika kita sudah memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, ketika kita sudah tiada, maka kita dapat mewariskan bumi yang masih atau yang masih baik kepada penerus kita nanti. Yang kedua yaitu kewajiban manusia untuk selalu menciptakan perdamaian dengan penuh cinta kasih dan menghindari pertumpahan darah. Jadi, kita harus saling mengasihi antar sesama teman-teman, saling menebarkan kebaikan, saling tolong-menolong, terus saling toleran terhadap sesama, tidak saling mencemoohkan, mengejek, ataupun melakukan kekerasan, baik secara fisik ataupun verbal. Dan semua kegiatan itu agar kita terhindar dari perdebatan yang berujungnya nanti akan merujuk ke pertumpahan darah. Semoga kita dijauhkan ya teman-teman. Nah, kedua tugas dan kewajiban manusia yang tadi sejalan nih dengan konsep pemikiran ipteks dan peradaban. Tugas manusia untuk menjaga, merawat, dan memelihara bumi dari berbagai macam pengerusakan yang dilakukan oleh ulah manusia yang tak bertanggung jawab dengan melakukan eksploitasi berlebihan dapat mengancam keselamatan umat manusia. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Allah senantiasa meninggikan derajat orang-orang yang berilmu sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 58. Yang paling penting dari ilmu, jadi ilmu itu tujuannya itu tidak boleh keluar dari nilai-nilai Islami. Yang sudah pasti nilai-nilai Islami itu membawa keuntungan bagi kita, bagi manusia. Seluruh ilmu
merupakan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan selama memerankan peranan ini, maka ilmu itu suci. Jadi teman-teman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan akibat dari konsep ilmu dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa hakikat ilmu itu adalah menemukan sesuatu yang baru bagi masyarakat. Artinya penemuan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui orang. Ada satu kejadian nih yang paling memilukan yang dialami oleh umat Islam seluruh dunia saat ini adalah ketertinggalan dalam persoalan iptek. Padahal sudah menjadi kebutuhan masa kini. Kehadiran iptek merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditawar lagi. Apalagi iptek dapat membantu dan mempermudah kita dalam memahami kekuasaan Allah dan melaksanakan tugas kekhalifahan. Realitas tadi sebenarnya gak bakal terjadi kalau misalkan umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang hakiki. Karena udah saatnya nih umat Islam bangkit untuk mengejar ketertinggalannya dalam hal iptek. Karena sebenarnya dalam sejarah dijelasin kalau misalkan umat Islam pernah memegang kendali dalam dunia intelektual. Jadi bakal mungkin banget kalau misalkan sekarang umat Islam bangkit dan meraih kembali kejayaan Islam. Oke baik, selanjutnya yaitu dalam pemikiran Islam ada dua sumber ilmu, yaitu wahyu dan akal. Keduanya tidak boleh dipertentangkan, manusia diberi kebebasan dalam mengembangkan akalnya, dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat dan tetap terikat dengan Al-Quran. Atas dasar itu, ilmu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ilmu abadi. Tingkat kebenarannya bersifat mutlak atau absolut karena bersumber dari wahyu Allah. Jadi berdasarkan wahyu ilahi nih yang tertera dalam Al-Quran dan hadis serta segala yang dapat diambil dari keduanya. Terus yang kedua yaitu ilmu yang bersifat perolehan. Tingkat kebenarannya bersifat nisbi atau relatif karena bersumber dari akal pikiran manusia. Jadi yang termasuk ke dalam ilmu yang bersifat perolehan itu yaitu sains kealaman dan terapannya yang dapat berkembang secara kualitatif dan penggandaan, varietas terbatas dan pengalihan antar budaya selama tidak bertentangan dengan syariah sebagai sumber nilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya pengertian ipteks. Mengenai kata ipteks, orang berbeda pendapat. Ada yang menganggap merupakan singkatan dari dua komponen, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ada pula yang memasukkan unsur seni di dalamnya, sehingga singkatannya menjadi ipteks. Menurut Ali Syariati dalam buku Cakrawala Islam yang ditulis oleh Amin Rais, ilmu adalah pengetahuan manusia tentang dunia fisik dan fenomenanya. Ilmu merupakan imaji mental manusia mengenai hal yang konkret. Ia bertugas menemukan hubungan prinsip, kausalitas, karakteristik di dalam diri manusia, alam, dan entitas-entitas lainnya. Sedangkan kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknikos, berarti teknik. Apabila ilmu bertujuan untuk berbuat sesuatu, maka teknologi bertujuan untuk membuat sesuatu. Karena itu, maka teknologi itu berarti suatu metode penerapan ilmu untuk keperluan kehidupan manusia. Dan menurut Zalbawi Sujati, teknologi adalah wujud dari upaya manusia yang sistematis dalam menerapkan atau memanfaatkan ilmu pengetahuan atau sains sehingga dapat memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Selanjutnya untuk definisi seni, dalam Ensiklopedia Indonesia diartikan sebagai penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar, yaitu seni suara, penglihatan yaitu seni lukis, atau dilahirkan dengan perantaraan gerak yaitu seni tari dan drama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan kumpulan beberapa pengetahuan manusia tentang alam empiris yang disusun secara logis dan sistematis. Sedangkan teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan tersebut.
yang tujuan sebenarnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Dan seni, identik dengan rasa yang timbulnya dari dalam jiwa. Namun demikian, gejala keindahan yang ditimbulkan oleh seni bisa juga didekati dari sudut sains. Pembahasan selanjutnya mengenai konsep ipteks dalam Islam. Hakikat iptek dari sudut pandang Islam yaitu pengkajian terhadap sunatullah secara objektif, memberi kemaslahatan kepada umat manusia, dan yang terpenting adalah harus sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk terus menuntut ilmu, yang mana kewajiban tersebut sudah tercantum di dalam Al-Quran dan disebutkan juga dalam beberapa hadis yang sahih. Melihat iptek dalam perspektif Islam, Islam senantiasa mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tujuan utamanya adalah sebagai sarana untuk beribadah. Hal tersebut berbeda jauh dengan pandangan dunia barat dalam melandasi perkembangan iptek ini, yang mana banyak di dunia barat sana yang menjadi dasar dalam pengembangan iptek itu adalah kepentingan pribadi maupun golongan. Kepentingan tersebut entah itu profit, entah itu demi kekuasaan, kejayaan, dan lain-lain. Tentu hal ini berbanding terbalik dengan Islam, karena Islam menyuruh kita mengerahkan, mewajibkan umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu adalah sebagai sarana beribadah. Selain itu juga iptek juga sebagai pengabdian muslim kepada Allah, karena tadi perintah menuntut ilmu itu sudah tercantum di dalam Al-Quran dan hadis, yang mana jika kita melaksanakannya itu sama artinya dengan kita melaksanakan perintah Allah. Selain itu, dengan iptek juga mengembangkan amanat Khalifatul Allah di muka bumi untuk berkhidmat kepada manusia dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Sehingga belajar dan mengembangkan iptek merupakan salah satu bentuk keimanan seseorang yang menjadikannya daya penggerak untuk menggali ilmu. Kemudian studi Al-Quran dan Sunnah menunjukkan adanya dua alasan fundamental yang menyebabkan Islam mengakui signifikansi sains. Yang pertama yaitu peranan sains dalam mengenal Tuhan. Maksudnya adalah di dalam Al-Quran termuat banyak sekali ilmu yang menjadi dasar keilmuan-keilmuan atau pengembangan ilmu di masa sekarang. Atau katakanlah sumber dari segala sumber ilmu adalah Al-Quran. Terdapat lebih dari 750 ayat di dalam Al-Quran yang merujuk pada fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Yang tentunya ayat-ayat tersebut menjadi dasar pemikiran bagi orang-orang muslim, orang-orang ilmuwan untuk mengkaji apa makna yang tersirat di dalamnya. Seperti halnya di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana bumi berputar, bagaimana Allah menciptakan alam dunia ini, bagaimana sebuah biji bisa tumbuh dan menjadi sebuah pohon yang besar. Nah, disitulah manusia diminta untuk dapat memikirkan dan mampu mengenal Allah, mengenal Tuhannya melalui tanda-tanda keagungan Allah tersebut, karena fenomena-fenomena alam yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu semua tidak lain dan tidak bukan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga melalui studi fenomena alam yang ada dalam Al-Quran tersebut dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan manusia kepada Allah, juga mampu mendekatkan manusia dengan Allah. Dan dengan ilmu-ilmu yang sudah didapatkannya, diharapkan manusia dapat lebih bersyukur kepada Sang Pencipta. Kemudian peranan sains dalam stabilitas pengembangan masyarakat Islam. Sebagaimana tujuan Islam, yaitu membangun masyarakat tauhid untuk menjaga dari mara bahaya yang diakibatkan oleh orang-orang kafir. Oleh karena itu, dunia Islam atau masyarakat Islam itu harus mandiri secara penuh. Maksudnya apa? Tanpa kita pungkiri, di masa sekarang ini banyak sekali orang-orang kafir yang jauh lebih memimpin kita. Baik itu dari segi ekonomi, dari segi pengetahuan, dari segi teknologi. Nah, untuk itu
sangatlah penting untuk kita sebagai umat Islam mampu mengembangkan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang sudah kita miliki. Karena untuk itu tadi, sebagai umat Islam kita harus mandiri secara penuh. Maksudnya kita tidak lagi bergantung, atau dengan kata lain kita bisa terlepas dari pengaruh orang-orang kafir dengan membentengi diri kita selain daripada dengan iman juga dengan ilmu. Nah, kemudian kaitannya dengan pengembangan masyarakat Islam. Tentunya dengan ilmu dan pengetahuan yang jika kita kembangkan, masyarakat pun akan ikut maju, ikut berkembang. Karena tidak bisa kita pungkiri lagi, sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari teknologi. Dan adanya teknologi tersebut bersumber daripada ilmu pengetahuan yang senantiasa selalu dikembangkan. Selanjutnya, pandangan Islam tentang seni. Seni merupakan ekspresi atau bentuk dari keindahan. Keindahan menjadi salah satu sifat yang melekat pada Allah. Allah menciptakan alam dunia ini, jagat raya ini, dengan segala keserasian dan keindahannya. Sehingga dalam kalam Al-Quran, di Quran Surat Qaf ayat 6, Allah mengajak manusia untuk memandang seluruh jagat raya ini dengan segala keserasian dan keindahannya. Ada pula hadis riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah mencintai keindahan. Bahkan salah satu mukjizat Al-Quran adalah bahasanya yang sangat indah, sehingga para sastrawan Arab dan bangsa Arab pada umumnya merasa kalah berhadapan dengan keindahan sastranya. Dan dalam membaca Al-Quran pun kita dituntut untuk menggabungkan keindahan suara dan akurasi bacaannya dengan irama tilawah sekaligus. Sebagaimana sabda Rasulullah, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Sehingga dalam hal ini Islam begitu mengapresiasi bentuk seni. Karena kembali ke dalam definisi di awal tadi, seni itu merupakan ekspresi keindahan, dan Islam itu indah. Dan seni pun indah. Indah selama masih selaras dengan syariat-syariat Islam. Selanjutnya, fakta teks dalam Al-Quran. Al-Quran berisi informasi tentang fakta-fakta ilmiah yang amat sesuai dengan penemuan manusia, yang diantaranya adalah bahwa seluruh kehidupan berasal dari air. Terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Selanjutnya, alam semesta terbentuk dari gumpalan gas. Hal tersebut dijelaskan di dalam surat Ad-Dukhan dan Quran surat Al-Fusilat ayat 11. Selain itu, di samping banyaknya ilmu pengetahuan dan teknologi, Al-Quran pun membahas mengenai seni. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 149. Jadi seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa di dalam Al-Quran itu terkandung banyak sekali ilmu yang mendasari ilmu-ilmu yang sudah ada pada saat ini. Maka kita sebagai manusia haruslah mengkaji Al-Quran lalu mengamalkannya sebagai upaya mendekatkan diri dan mempertebal keimanan kita. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran itu banyak sekali terkandung makna-makna yang baik itu tersirat maupun tersurat, yang sebetulnya itu merupakan sumber daripada ilmu atau pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu, agama, dan budaya. Jadi sebelum hubungannya, mari kita ketahui dulu apa itu pengertian ilmu, agama, dan budaya. Di dalam PPT dituliskan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara tertentu yang dinamakan metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah hasil dari suatu proses pemikiran tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan merupakan
kumpulan fakta yang merupakan bahan dari suatu ilmu. Sedangkan ilmu adalah suatu kegiatan penelitian terhadap suatu gejala ataupun kondisi pada suatu bidang dengan menggunakan berbagai prosedur, cara, alat, dan metode ilmiah lainnya guna menghasilkan suatu kebenaran ilmiah yang bersifat empiris, sistematis, objektif, analisis, dan verifikasi. Jadi, pengetahuan itu adalah kumpulan fakta-fakta yang akan dibuat menjadi ilmu. Sedangkan ilmu itu seperti kegiatan untuk menganalisis pengetahuan tersebut secara sistematis. Kemudian ada pengertian dari kata agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta. Dari kata a berarti tidak ada dan gama berarti kacau. Kedua kata ini jika dihubungkan berarti sesuatu yang tidak kacau. Jadi fungsi agama dalam pengertian ini memelihara integritas dari seseorang atau kelompok orang agar hubungannya dengan Tuhan, sesamanya, dan alam sekitarnya tidak kacau. Maksud agama ialah untuk mempersatukan segala pemeluk-pemeluknya dan mengikat mereka dalam satu ikatan yang erat hingga merupakan batu pembangunan atau mengingat bahwa hukum-hukum agama itu dibukukan atau didewakan. Islam juga mengadopsi kata agama sebagai terjemahan dari kata al-din seperti yang dimaksudkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi Innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, ada tafsiran dari Al-Muyasyar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Allah mengabarkan tidak ada agama yang dia terima dari seseorang selain agama Islam, yaitu dengan mengikuti para rasul dan diutus Allah ketika pada zaman yang ditutup dengan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak berselisih, melainkan setelah datang kepada mereka ilmu tentang pengutusan Nabi Muhammad dalam Taurat dan Injil. Mereka mengingkari hal ini karena kedengkian mereka. Kemudian mereka saling menzalimi. Dan barang siapa yang mendustakan bukti-bukti Allah atas kebenarannya, maka ketahuilah dia sungguh cepat pembalasannya bagi hamba-hambanya. Nah, kemudian ada pengertian dari budaya. Budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa adalah pikiran, akal budi, adat istiadat, sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan yang menciptakan batin, akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat, dan adat istiadat. Ahli sosiologi mengartikan kebudayaan dengan keseluruhan kecakapan, adat, akhlak, kesenian, ilmu, dan lain-lain. Sedangkan sejarah mengartikan kebudayaan sebagai warisan atau tradisi. Saya tambahkan sedikit, budaya merupakan cara hidup di dalam masyarakat yang berkembang dan memiliki secara bersama-sama yang diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu yang pertama ada hubungan antara ilmu dan dengan agama. Daerah agama dan daerah ilmu yang nyata terpisah satu sama lain, namun antara keduanya terdapat hubungan yang kuat. Walaupun agama yang menetapkan tujuan, namun agama tetap belajar dari ilmu dalam arti yang seluas-luasnya.
alat-alat yang dapat membantu kepercayaan tujuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, ilmu hanya dapat diciptakan oleh orang-orang yang jiwanya penuh dengan keinginan atau mencapai kebenaran dan pengertian. Saya tambahkan sedikit, jadi akan lebih baik jika kita dapat memahami lebih mendalam tentang keterkaitan antara ilmu dan agama agar tidak ada keraguan tentang hubungan keduanya dan dapat mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kehidupan. Ilmu bukan sekedar pengetahuan tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Agama dan ilmu pengetahuan mempunyai peran masing-masing yang sangat mendukung satu sama lain untuk memberikan kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Kemudian ada hubungan antara agama dan budaya. Agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi. Agama mempengaruhi sistem kepercayaan dan praktik-praktik kehidupan. Sebaliknya, kebudayaan pun dapat mempengaruhi agama, khususnya dalam hal bagaimana agama diinterpretasikan atau bagaimana ritual-ritualnya harus dipraktikkan. Tidak ada agama yang bebas budaya, dan apa yang disebut sang ilahi tidak mendapatkan makna manusiawi yang tegas tanpa mendiasi budaya. Dalam masyarakat Indonesia saling mempengaruhi antara agama dan kebudayaan yang terasa. Saya tambahkan sedikit. Saat budaya atau agama diartikan sesuatu yang terlahir di dunia yang manusia mau tidak mau harus menerima warisan tersebut. Berbeda ketika sebuah kebudayaan dan agama dinilai sebagai sebuah proses tertentu, tentunya akan bergerak ke depannya menjadi sebuah pegangan merubah suatu keadaan yang sebelumnya menjadi lebih baik. Ketika agama dilihat dengan kacamata agama, maka agama akan memerlukan kebudayaan. Maksudnya, agama Islam telah mengatur segala masalah dari yang paling kecil, contohnya buang hajat, hingga masalah yang ruwet yaitu sebagai harta warisan dan lain-lain. Sehingga di sini diperlukan sebuah kebudayaan agar agama Islam akan tercermin dengan kebiasaan masyarakat yang mencerminkan masyarakat yang beragama, keinginan kuat untuk maju dan mempunyai keyakinan yang sakral yang membedakan dengan masyarakat lain yang tidak menjadikan agama untuk dibiasakan dalam setiap kegiatan sehari-hari atau diamalkan, hingga akan menjadi akhlak yang baik dan menjadi kebudayaan masyarakat tersebut. Sedangkan jika agama dilihat dari kebudayaan, maka kita lihat agama sebagai keyakinan yang hidup yang ada dalam masyarakat manusia dan bukan agama yang suci dalam Al-Quran dan hadis. Sebuah keyakinan hidup dalam masyarakat, maka agama akan bercorak lokal, yaitu lokal sesuai dengan kebudayaan masyarakat tersebut. Hubungan kebudayaan dan agama tidak saling merusak, keduanya justru saling mendukung dan mempengaruhi. Ada paradigma yang mengatakan bahwa manusia yang beragama pasti berbudaya, tetapi manusia yang berbudaya belum tentu beragama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu tentang hukum sunatullah atau kuasalitas. Yang pertama adalah pengertian sunatullah. Di dalam bahasa Arab, kata sunnah dengan fi'il madi atau kata untuk masa lampaunya adalah sanna. Ini mempunyai beberapa arti, di antaranya adalah thoriqoh, siroh, tabi'ah, syariah, atau dapat juga berarti suatu pekerjaan yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan. Diambil dari Ahmad Warson Munawir tahun 1993 halaman 1135. Yang kedua, menurut Syekh Al-Islam Ibnu Taim, sunnah adalah kebiasaan yang dilakukan kedua kalinya seperti apa yang dilakukan pertama kalinya. Sedangkan menurut Ar-Raji, sunnah adalah jalan yang lurus dan tauladan yang diikuti.
Sunatullah dapat diartikan sebagai cara Allah memperlakukan manusia, yang dalam arti luasnya bermakna ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. Pengertian secara termologis adalah bahwa sunatullah adalah sebagai jalan yang dilalui dalam perlakuan Allah terhadap manusia sesuai dengan tingkah laku, perbuatan dan sikapnya terhadap syariat Allah dan nabinya dengan segala implikasi nilai di akhir dunia dan akhir akhirat. Jadi bisa diartikan pengertian sunatullah ini adalah cara-cara kita atau metode-metode kita untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah. Namun di Indonesia ini ada banyak perbedaan-perbedaan tentang sunatullah ini, seperti mazhab-mazhab, sunat-sunat yang lainnya juga dari mazhab-mazhab tersebut sangat-sangat berbeda. Jadi kita bisa diikuti, misalkan kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, nah langkah-langkah sunatullahnya juga pasti akan berbeda dengan yang mengikuti mazhab Imam Hambali, seperti itu. Yang kedua, pandangan dasar tentang sunatullah. Sunatullah yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran merupakan terma bagi aturan global yang berlaku dan ditetapkan, yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang bersifat materi maupun yang imateri. Seluruhnya berjalan di atas aturan-aturan ini, dan secara umum aturan tersebut berdiri di atas hukum sebab akibat atau kausal atau premis dan hasil akhir. Di dalam Al-Quran dijelaskan yang artinya, kami datangkan bagi setiap sesuatu dengan adanya sebab. Hukum kuasilatas di dalam Islam diyakini bahwa pada hakikatnya bukanlah sebab-sebab itu yang membawa akibat, namun akibat itu muncul karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Imran surah 3 ayat ke-83. Jadi dari makna dari pandangan tentang sunatullah ini bisa diartikan seperti ini. Allah sudah mentakdirkan bahwa akan terjadinya bencana alam seperti tsunami. Nah, mengapa bisa terjadi bencana alam seperti tsunami itu? Ada akibatnya seperti ulah-ulah tangan manusia itu sendiri. Seperti apa? Seperti diangkatnya dasar-dasar lautnya sehingga mengakibatkan tsunami tersebut. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan alam seperti itu, tsunami itu. Yang pertama sudah ditakdirkan oleh Allah, sunatullah. Yang faktor kedua adalah faktor manusia sendiri oleh akibat tangan manusia sendiri. Dan yang ketiga, ketentuan sunatullah. Sunatullah adalah hubungan ilmiah dan dapat diterangkan secara ilmiah dan logika. Sunatullah adalah hukum kausal, hubungan sebab akibat yang terjadi di alam yang dapat diterangkan secara ilmiah. Sunatullah sesuatu yang dapat diukur, diperhitungkan dan diramalkan. Dengan mengetahui adanya sunatullah di alam, kita dapat membedakan mana ramalan atau prediksi ilmiah dengan ramalan yang menyebabkan syirik. Jadi sunatullah ini bisa dikatakan adalah sebuah ramalan atau prediksi ilmiah, seperti itu. Bagaimana bisa dikatakan seperti itu, dikatakan seperti lamaran atau prediksi ilmiah? Yang nanti seperti tadi, contoh yang tadi adalah ketika adanya bencana alam seperti tsunami, itu kita kembali lagi kepada Allah. Itu bisa disebutkan adalah sunatullah, takdirnya Allah bisa terjadi bencana alam seperti tsunami itu. Namun karena adanya dampak-dampak dari manusia sendiri, akibatnya bisa menyebabkan tsunami. Seperti tadi, laut diangkat dasar lautnya sehingga menyebabkan tsunami. Yang menggerakkan tsunami-nya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadikan penyebabnya tsunami itu adalah manusia sendiri.
Jadi bisa dikatakan ramalan-ramalan di sini yang menyebabkan syirik itu adalah terlalu percaya terhadap bisa dikatakan itu adalah pengaruh dari ratunya yang marah, seperti itu. Bukan seperti itu, tetapi sudah ditakdirkan oleh Allah untuk bencana alam seperti tsunami. Namun tsunami itu diperbuat oleh tangan manusia sendiri. Yang sekian dari kelompok kami tentang presentasi kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahannya, dan kita juga masih tahap belajar. Semoga kita di saat ini kita dijauhkan dari wabah-wabah yang mengerikan dan bisa kembali berjalan seperti perkuliahan yang sebelumnya, yaitu tatap muka. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.